Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kemampuan berpikir matematis abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Ya, kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Haninda Adiogama dan rekan saya ada Erlina Yulianti, yang selanjutnya ada rekan saya juga Wahyuning Tias Puspitasari. Ya, kita masuk ke materi langsung. Pengertian kemampuan berpikir matematis. Pembelajaran abad 21 menggeser paradigma yang secara umum memberikan ruang gerak lebih luas pada aspek perkembangan dan tugas belajar siswa sebagai subjek pembelajaran. Konteks tersebut muncul sebagai implikasi dari pengembangan high order thinking skill atau yang bisa disingkat atau biasa dikenal HOTS yang perlu dioptimalkan dalam proses pembelajaran sebagaimana prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013. Tujuan diajarkannya matematika di sekolah adalah agar siswa terlatih untuk berpikir kritis, logis, serta mampu mengambil kesimpulan secara deduktif maupun induktif. Berpikir merupakan keterampilan kognitif untuk memperoleh pengetahuan. Pendapat ini Saraswati et al. Dalam Wisnaroso pada 2014. Ya. Berikut definisi kemampuan berpikir matematis menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama adalah PISA pada 2006 menyebutkan bahwa kemampuan dalam berpikir matematis dan menggunakan kemampuan berpikir matematis dalam menyelesaikan masalah merupakan tujuan penting dalam pembelajaran sekolah. Yang pendapat ahli selanjutnya, Touchdown et al. Pada 2015 menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir matematis merupakan proses dinamis seperti pikir induktif, deduktif, spesifik, generalisasi, analogis, penalaran, dan verifikasi. Yang selanjutnya, Mason 2010, pemikiran matematis merupakan proses dinamis yang dengan meningkatkan kerumitan pemikiran yang bisa ditangani, mengembangkan pemahaman kita. Selanjutnya, Kurteksi pada Harton 2009. Kreativitas dalam memecahkan masalah matematis merupakan kemampuan dalam merumuskan masalah matematika secara bebas, bersifat penemuan dan baru. Ide-ide ini sejalan dengan ide-ide seperti fleksibilitas dan kelancaran dalam membuat asosiasi baru dan menghasilkan jawaban divergen yang berkaitan dengan kreativitas secara umum. Yang selanjutnya, Silver pada tahun 1997 mengemukakan bahwa pengujian masalah matematika merupakan suatu aktivitas yang terjadi dari proses mengembangkan masalah yang baru oleh siswa berdasarkan situasi yang ada dan proses memformulasikan kembali masalah matematika dengan kata-kata siswa sendiri berdasarkan situasi yang diberikan. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya, dalam berpikir matematis, seseorang perlu memiliki 1. Pengetahuan yang mendalam tentang matematika, 2. Kemampuan menggeneralisasi, 3. Pengetahuan tentang strategi yang akan digunakan menurut Stresi 2005. Hal ini juga senada dengan pendapat Mason yang menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas berpikir matematis seseorang, yaitu kemampuan dalam menyelesaikan masalah, pengendalian emosi, dan psikologi dalam proses menyelesaikan masalah, serta pemahaman konsep matematika beserta pengaplikasiannya.
Berpikir matematis sendiri merupakan kegiatan individu yang berdasarkan pada pengalaman pribadi dan dapat pula berfokus pada pengasosiasian ide pokok yang dimiliki, menurut Stacy pada tahun 2010. Selanjutnya, berpikir matematis dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan kedalaman atau tingkat kompleksitas kegiatan matematis yang terlibat, yaitu tingkat tinggi atau high order mathematical thinking atau high level mathematical thinking, dan tingkat rendah atau low order mathematical thinking atau low level mathematical thinking. Pemecahan masalah pada pembelajaran matematika merupakan faktor yang penting karena merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Menurut Wulandari, Mujib, dan Putra pada tahun 2016. Berpikir matematis sendiri menekankan pada siswa akan perlunya merencanakan strategi penyelesaian masalah dari berbagai sumber, mencetuskan banyak gagasan, membandingkan strategi solusi dengan pengalaman atau teori terdahulu. Mengonstruksi gagasan dan membuat kesimpulan perlu dilakukan siswa saat strategi telah dipilih oleh siswa. Pada masa transisi siswa mulai dapat dilatih untuk berpikir hipotesis, proporsional, evaluatif, analitis, sintesis, kritis, dan logis, serta mampu memahami konsep secara abstrak. Selanjutnya, indikator kemampuan berpikir matematis. Prinsip-prinsip pembelajaran abad 21 juga menjadi dasar pijakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam proses benchmarking, perubahan, dan pengembangan kurikulum yang akan diterapkan. Kemampuan berpikir matematis diidentifikasi dalam 5 komponen, antara lain pemahaman matematika, pemecahan masalah matematik, penalaran matematik, koneksi matematik, dan komunikasi matematik. Untuk menguasai kemampuan berpikir matematis, diperlukan pembelajaran yang mendukung berpikir matematis, yaitu pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan mengumpulkan informasi, menganalisa informasi, dan melakukan generasi dengan menerapkan proses koneksi representasi, komunikasi, penalaran dan pembuktian, serta pemecahan masalah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Stacy pada 2010 juga menuliskan proses yang dilalui seseorang dalam berpikir matematis, yaitu 1. Specializing, mengkhususkan. 2. Generalizing, menggeneralisasi. 3. Conjecturing, menduga. 4. Convincing, meyakinkan. Selanjutnya, dalam penelitian ini, indikator yang disusun didasarkan pada 4 proses berpikir matematis yang dikemukakan oleh Stacy. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut. Tabel indikator berpikir matematis. Proses berpikir matematis. Specializing, mengkhususkan. Indikatornya, mengidentifikasi masalah. Pertama, menyusun dan mencoba berbagai strategi yang mungkin. 2. Proses berpikir matematis generalizing, menggeneralisasi. Indikatornya, merefleksi ide atau gagasan yang dibuat. Nomor 3, memperluas cakupan hasil yang diperoleh. 4. Proses berpikir matematis. Selanjutnya, conjecturing atau menduga. Indikatornya, menganalogikan pada kasus yang sejenis. Itu nomor 5. Proses berpikir selanjutnya, convincing atau meyakinkan. Indikatornya, mencari alasan mengapa hasil yang diperoleh bisa muncul. Nomor 6. Membentuk suatu pola dari hasil yang diperoleh. Nomor 7. Membuat kebalikan dari pola yang telah terbentuk. Nomor 8.
Nah, menurut Suwarna pada 2009, indikator berpikir kritis ada 6, yaitu 1. Kemampuan menggeneralisasi. Kemampuan menentukan aturan umum dari data yang disajikan. 2. Kemampuan mengidentifikasi relevansi, yaitu kemampuan menuliskan konsep-konsep yang termuat dalam pernyataan yang diberikan dan menuliskan bagian-bagian dari pernyataan yang menuliskan konsep yang bersangkutan. 3. Kemampuan merumuskan masalah ke dalam model matematika, yaitu kemampuan yang menyatakan pernyataan dalam soal ke dalam simbol matematika dan memberikan arti tiap-tiap simbol. 4. Kemampuan mereduksi dengan menggunakan prinsip. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang disajikan dengan menggunakan aturan inferensi. 5. Kemampuan memberikan contoh soal penarikan kesimpulan, yaitu kemampuan menuliskan contoh soal yang memuat aturan inferensi dalam penarikan kesimpulan. 6. Kemampuan merekonstruksi argumen, yaitu kemampuan menyatakan argumen ke dalam bentuk lain dengan makna yang sama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Erlina dan Mbak Tias atas penjelasannya tadi. Cukup sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.